Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, dalam masa Advent yang ketiga, atau menurut kalender liturgi masa khusus Advent. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sumber kehidupan. Segala sesuatu yang hidup, Engkaulah yang menciptakan dan melestarikannya. Kami mohon, utuslah segera Putramu dan sampaikanlah sabdamu yang memberi daya hidup kepada umatmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Di zaman Herodes, raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Sakaria dari kalangan imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab itu Elisabet mandul, dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Sakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Malaikat melihat kejadian itu, Sakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar.
Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka begitu heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat sesuatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi syarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pengalaman keluarga Imam Zakaria dan Elisabet sebagaimana yang baru saja kita dengar melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, mirip dengan pengalaman keluarga Manoah dalam bacaan pertama yang juga dibacakan pada hari ini. Mereka tidak memiliki keturunan sementara usia sudah lanjut. Akan tetapi Tuhan memilih mereka untuk melahirkan utusan Allah bagi umat Israel. Istri Manoah melahirkan Simson yang kemudian menyelamatkan bangsa Israel dari tangan orang-orang Filistin. Sementara Elisabet, istri Imam Zakaria, mengandung dan melahirkan Yohanes Pembaptis yang menyiapkan jalan bagi Tuhan dalam roh dan kuasa Elia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kabar akan lahirnya anak pada usia tua tentu mengejutkan keluarga-keluarga itu. Itu menjadi berkat terbesar yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Ada sukacita besar karena martabat keluarga mereka di tengah masyarakat kembali dipulihkan dengan lahirnya anak laki-laki pewaris keluarga. Juga merupakan buah dari kesetiaan mereka pada cara hidup yang saleh di hadapan Tuhan. Mereka menerima kenyataan sebagai keluarga yang mandul tanpa ada sikap protes berupa cara hidup yang menjauh dari Tuhan. Sampai usia tua, mereka tetap menjalani kebaktian pada Tuhan yang membuat mereka pantas menerima berkat istimewa dari Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada 2 hal penting yang kita bisa pelajari dari pengalaman keluarga Imam Zakaria dan Manoah. Pertama, peristiwa luar biasa itu adalah anugerah Tuhan. Ia mempunyai rencana yang baik bagi kita, dan rencana itu
terlaksana indah pada waktunya. Atau kalau meminjam kata-kata pengkhotbah, Tuhan akan menciptakan segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, peristiwa luar biasa itu juga mengandaikan iman dan kerja aktif manusia untuk menanggapi karya Allah itu. Dengan demikian, kerjasama antara Allah dan manusia tidak bisa diabaikan. Allah menawarkan anugerah yang luar biasa, dan Allah membutuhkan tanggapan dari pihak manusia berupa iman dan penyerahan diri secara total kepadanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mari kita sebagai keluarga Sakaria yang baru di zaman sekarang, keluarga pilihan Allah telah menawarkan anugerah-anugerah yang khusus kepada kita masing-masing. Panggilan hidup berkeluarga adalah panggilan yang suci, menjadi rekan sekerja Allah untuk meneruskan kehidupan yang baru di muka bumi. Maka mari berlangkah bersama, jadikanlah keluarga Katolik sebagai keluarga Allah yang ada di zaman sekarang untuk menjadi sarana menampakkan wajah Tuhan dalam seluruh kehidupan. Semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.